Yo 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 abang-abangku, selamat sore di hari Sabtu ini, tepatnya tanggal 25 Februari 2023. Banyak sekali pertanyaan, Bang, kenapa ya untuk disiplin trading itu susah sekali? Nah, untuk disiplin itu susah sekali. Abang-abangku, cara pandang kita terhadap pemahaman trading itu harus menguatkan hati ya. Kita harus patuh terhadap aturan kita dan kita berdamai pada diri kita. Saya garis bawahi, harus menguatkan hati. Hati kita tuh harus kuat abang-abangku agar kita bisa disiplin dan kita bisa berdamai terhadap diri kita. Jadi abang-abangku, kata disiplin itu tidak boleh seolah-olah menyiksa kita. Tapi disiplin itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat menjadi panggilan hati kita. Karena kita lakukan dengan landasan yang disebut dengan sebuah pemahaman. Mulai sekarang abang-abangku ya, yuk disiplin. Jadikanlah disiplin itu sebuah habit atau sebuah kebiasaan yang baik. Lakukan dengan ikhlas abang-abangku. Jangan sampai melemahkan hati kita atau malah menyiksa kita. Jadi buat trading ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan lakukan sebagai panggilan hati untuk patuh terhadap aturan yang sudah kita tetapkan. Semoga abang-abangku jawaban saya ini bisa diterima ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah support dan juga yang sudah mendukung channel ini. Sekali lagi, ini adalah jurnal trading harian saya. Hanya sekedar tontonan saja. Jika bermanfaat silahkan dicoba. Jika tidak bermanfaat silahkan di skip video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Baik masukan yang membangun, tapi jangan menceramahi ya abang-abangku ya. Karena setiap orang bebas menentukan pilihannya. Baik bagi saya, belum tentu baik bagi Anda. Dan baik bagi Anda, belum tentu baik bagi saya. Terima kasih ya abang-abangku ya atas semuanya. Kita kembali lagi ke jurnal trading harian saya. Terakhir itu saya trading di tanggal 23 Februari ya bang-abangku ya. Tanggal 24 saya tidak trading karena biasanya di pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan tuh saya santai aja karena target sudah tercapai. Saya membiasakan diri saya untuk tidak serakah. Saya membiasakan diri saya untuk selalu pada jalan yang lurus begitu, mengikuti aturan-aturan yang sudah saya buat. Jadi inilah jurnal trading harian saya abang-abangku. Terakhir saya trading di tanggal 23 Februari, saya untung 980 US dollar atau sekitar 10 jutaan ya kurang lebih. Abang-abangku bisa lihat di jurnal trading harian saya di tanggal 23, silahkan dicek. Ya, saya menggunakan strategi trading 1 menit. Total jurnal trading saya di bulan Februari ini sudah menghasilkan 35.046 atau sekitar 543 sekian. Saya membiasakan diri saya untuk selalu disiplin pada aturan saya, pada risiko trading saya karena itu yang menyelamatkan saya. Baik untung maupun rugi, selama kita sudah pada garis yang lurus, pada jalan yang lurus, ya udah saya pasrahkan saja begitu abang-abangku ya. Jadi sekarang tanggal 25, di sini saya copy dulu, saya pastekan off no trade tanggal 24. Abang-abangku kalau mau pakai jurnal trading harian saya sudah saya sertakan juga di deskripsi YouTube saya. Kalau mau download silakan aja download. Lalu yang berikutnya adalah resiko trading. Resiko trading inilah yang paling penting agar kita selalu pada jalan yang lurus. Begitu abang-abangku ya. Jadi saya buat ada yang modal kecil, itu modal yang dibutuhkan adalah 560.000. Jadi saya buat sampai dengan 9 ketahanan. Dan untuk aturannya sudah saya jelaskan di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Silahkan abang-abangku nonton, bisa cek di playlist YouTube saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat atau tidak cocok ya di skip aja begitu ya. Sekarang saya pakai yang ini aja abang-abangku ya, yang rupiah besar 2 mulai dari 2.400.000 ya, karena di sini saya buat beberapa tipe ya sesuai dengan modalnya begitu ya. Saya pindahkan dulu dan saya menggunakan strategi trading 1 menit untuk saat ini. Jadi saya pakai soft trend cycle dan awesome oscillator. Untuk settingannya sendiri tidak ada perbedaan. Di legnya 2, fast legnya 4, slow legnya 7, upper B-nya 0,75 dan lower B-nya 0,25. Sedangkan yang awesome oscillator juga tidak ada perbedaan. Periode shortnya 5, periode longnya 7, opasitasnya 100. Dan saya menggunakan di time frame 1 menit, dan untuk durasi waktunya juga 1 menit. Hari ini saya belum trading sama sekali ya bang-abangku. Di sini saya rubah dulu dalam bentuk rupiah aja ya bang-abangku ya. Nah, saya mulai dari 2.400.000.
Kita akan buka semua aset yang mendukung dari strategi trading 1 menit. Ya bangku, di AUD JPY, kalau kita lihat dari sinyalnya di dua indikator, di soft trend cycle dan awesome oscillator, sudah mendukung ya. Garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah di atas level 0 garis horizontal. Ini sekalian kita belajar menganalisa. Kalau kita lihat dari batang sebelumnya atau di candle sebelumnya, dia di area resisten ya abang-abangku ya. Di area resisten 1 di sini, resisten 2, dan di sini resisten 3. Kita lihat, nah di sini sudah berubah untuk garisnya ya, sedangkan batangnya tetap sama di atas level 0 garis horizontal. Sebaiknya kita tunggu dulu begitu. Untuk melihat resisten tidak usah terlalu panjang sampai sini begitu, tidak, kita pakai yang dekat saja, yang di sini, yang pokoknya yang bisa dilihat di layar begitu, dan kita lihat juga dari sinyalnya. Kenapa kita tidak usah melihat resisten atau support yang terlalu panjang? Karena kita pakai durasi pendek abang-abangku, 1 sampai dengan 5 menit begitu ya. Jadi tidak perlu terlalu panjang juga, kecuali kalau kita pakai durasi yang panjang, 1 harian atau 4 jaman atau 10 jaman, bisa kita pakai resisten atau support yang panjang begitu. Karena kita pakai durasi yang pendek ya, kita lihatnya juga batas-batasnya yang pendek begitu ya. Saya akan menunggu di sini garisnya. Nah, ini sudah beda lagi karena sudah tidak sesuai dengan aturannya abang-abangku ya. Saya coba cari aset lain. Nah, di sini abang-abangku saya ambil turun di aset AUD CAD. Karena kenapa? Karena sinyalnya juga sudah mendukung ya. Garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah di atas level 0 garis horizontal. Memang saya tidak menunggu pas pergantian candle dan saya juga melihatnya di sini di area sideways. Ya, seperti orang berbaris ini batangnya, lihat ya, lagi sideways begitu. Dan kalau saya lihat juga di sini ada buntut yang panjang, artinya ada dorongan terhadap seller. Dan dikonfirmasi dari sinyalnya juga ya, garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah. Begitu abang-abangku. Dan di sini di candle sebelumnya ini juga ada spin top atau terjadi pelemahan terhadap buyer. Begitu abang-abangku, jadi langsung aja saya ambil. Dan mudah-mudahan di 2.400.000 ini saya meledak. Sepertinya 1.000.000% meledak ya. 321 dan meledak. Dan saya sudah untung 139 US dollar. Nah, sesuai dengan resiko tradingnya, saya disiplin. Saya masuk ke level berikutnya di 3.360.000. Kalau di sini saya meledak atau profit, wajib saya kali 2 begitu abang-abangku ya. Abang-abangku, kalau kita lihat lagi, kita sambil belajar ya, menganalisa, lalu kita lihat juga dari sinyalnya. Di sini masih mendukung untuk sinyalnya ya, garisnya berwarna merah dan batangnya juga berwarna merah ya, di atas level 0 garis horizontal. Tapi si candle ini kan lagi sideways ya. Artinya dia tidak beraturan, ada naik, ada turun, ada candle hijau, ada candle merah, dia trennya belum jelas gitu. Trennya benar-benar naik kah atau trennya benar-benar turun kah begitu ya. Kalau kita mengikuti sinyal, kita harus cari harga yang lebih tinggi kalau kita mau open turun dan sebaliknya. Kalau kita mau open naik, berarti kita harus cari harga yang lebih rendah begitu. Nah, di sini habis candle hijau ini dia turun lagi, tetapi sinyalnya sudah tidak mendukung ya karena batangnya berwarna hijau bukan merah lagi begitu ya. Kita lihat, hati-hati juga kalau kita nanti sinyal muncul karena di sini masih tidak beraturan, belum jelas trennya begitu ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini abang-abangku, sinyalnya sudah tidak mendukung ya, karena garisnya berwarna hijau sedangkan batangnya berwarna merah begitu ya. Nah, kalau kita mau open naik, berarti kita menunggu ini batangnya berwarna hijau dulu dan garisnya juga berwarna hijau. Karena ini masih belum beraturan, masih sideways istilahnya ya, masih hijau merah, hijau merah, hijau merah. Kalau kita mau open naik, kita tunggu untuk sinyalnya batangnya berwarna hijau dan garisnya juga berwarna hijau. Kita tunggu ya. Nah, di sini abang-abangku, saya langsung ambil ke atas. Kenapa? Karena sinyalnya juga sudah muncul ya pas pergantian candle tadi. Dan kalau saya melihatnya, ini kan candlenya masih belum beraturan. Artinya
belum jelas trennya, benar-benar turun kah atau benar-benar naik kah begitu ya. Nah, di sini saya buat tadi bunyi karena ini adalah batas terendahnya di sini ya. Dan saya langsung aja ambil ke atas karena saya melihatnya masih ada kemungkinan dia untuk naik lagi ke atas karena masih belum beraturan. Kecuali batas terendahnya ini sudah tertembus. Artinya bisa terjadi dia turun trennya begitu. Nah, sudah bunyi abang-abangku ya. Sudah bunyi, sudah tertembus, mau tidak mau nantinya kita akan ambil turun. Tapi harus dilihat juga apakah ini benar-benar sah turun atau hanya sekedar tipuan. Kita tunggu dari sinyalnya. Nah, di sini saya rugi abang-abangku ya. Saya masuk ke level berikutnya karena saya rugi. Pengkal ke 4.320.000. Nah, untuk sinyalnya sendiri masih mendukung, saya akan ambil lagi ke atas. Karena untuk garisnya masih berwarna hijau dan batangnya juga masih berwarna hijau di bawah level 0 garis horizontal. Kalau kita lihat, di sini adalah batas terendahnya di sini, ya. Dan dia sudah turun, ya, menembus batas terendah, tetapi penutupannya tidak di luar batas terendah ini. Paham ya? Penutupannya masih ada di dalam. Bahkan di dalam batas terendah ini ya, di dalam batas terendahnya ini. Dia belum penutupannya belum keluar dari batas terendah. Atas dasar itu saya ambil lagi ke atas karena marketnya juga masih sideways juga begitu ya. Mudah-mudahan di sini meledak ya. Kita lihat aja. Ya abang-abangku, kita lihat bener nggak analisanya? Ternyata sepertinya 1 juta% meledak ya. 3, 2, 1 dan meledak. Akhirnya meledak nih di level berikutnya, di level 3. Nah, di sini saya akan kali 2 menjadi 8.640.000. Jadi trading itu dibawa happy aja, dibuat menyenangkan aja begitu sehingga pemikiran kita itu jadi jernih begitu abang-abangku ya. Saya akan kali 2 dari 4.320.000 menjadi 8.640.000. Nah, abang-abangku kita lihat lagi. Untuk sinyalnya tidak mendukung karena garisnya bukan berwarna hijau tapi sudah berwarna merah. Kalau kita mau ambil naik, kita tunggu garisnya berwarna merah ya. Dan kita lihat penutupan candle ini masih di dalam batang terendah ini ya. Karena penutupan batang terendah kan di sini. Penutupannya di atas sini ya. Nah, kita buat bunyi aja di situ. Kita lihat. Nah, ini sudah mendukung sekali. Langsung aja nggak pakai lama. Saya ambil aja ke atas. Karena kalau saya melihat ini ya sebagai koreksiannya ada spin top di sini ya, tapi di sini turun lagi, naik lagi dan sinyalnya mendukung. Ya saya yakinnya dia akan naik abang-abangku karena posisinya marketnya masih sideways ya, masih hijau merah, belum tahu trennya turun atau trennya naik ya, karena kita melihatnya dari candle sebelumnya atau batang sebelumnya dalam jangka pendek, tidak usah jangka panjang karena kita pakai batas waktu yang rendah gitu ya, tidak 1 harian atau 10 jaman atau 4 jaman begitu ya. Oke, masih ada waktu 20 detik lagi, ini adalah pengkali 2 saya. Mudah-mudahan di sisa waktu 15-13 detik ini dia benar-benar naik tidak turun ya abang-abang ya. Kita lihat, aduh jangan sampai mendapatkan slidingan maut ya. 3, 3, 2, 2, 2, 1 dan akhirnya meledak dan meledak abang-abangku. Ini saya ada 4 perdagangan, hanya 1 kali yang saya mengalami kerugian ya abang-abangku ya. Di 3.360.000, kalau abang-abangku lihat open pertama saya di 2.400.000, meledak profit. Lalu saya masuk ke level berikutnya di 3.360.000 main trade. Lalu saya turun lagi ke level berikutnya 4.320.000, meledak. Lalu saya kali 2, 8.640.000 meledak. Jadi trading itu dibuat menyenangkan begitu ya, supaya analisa kita jadinya lebih bagus lagi. Kita lihat di sini saya sudah untung 678 atau sekitar 10 jutaan kalau dalam bentuk rupiah ya, abang-abangku, dengan 1 dolarnya 15.000. Nah, ini adalah hari Sabtu. Biasa saya tarik itu di mingguan ya, atau kadang bulanan juga, tapi saya mau tarik di mingguan. Saya akan rubah dulu dalam bentuk US dollar karena saya mau tarik cukup besar, yaitu 10.000 US dollar atau 10.000 USDT begitu. Kalau masih kecil gitu saya masuk ke bank begitu abang-abangku ya. Oke.
Di sini sekarang untuk depositnya banyak banget ya. Sebelumnya kan nggak banyak gitu ya. Sekarang bisa pakai BCA VA, bisa pakai BNI VA, bisa pakai CMB VA, Permata, Mandiri, bisa juga pakai OVO, pakai Kiris, pakai Dana, bisa juga pakai Bitcoin, bisa juga pakai USD Tether. Sebelumnya masih sedikit banget, sekarang sudah banyak banget ya. Saya mau tarik dulu pakai USD Tether. Kalau masih puluhan juta saya pakai bank. Tapi kalau udah di atas 10.000 US dollar saya biasanya pakai USD Tether begitu ya. Ya, Bangku, saya tarik 10.000 US dollar menggunakan USD Tether. Kita lihat berapa lama dia masuknya ya. Karena yang sebelumnya ini saya tarik tengah malam abang-abangku ya. Cuman kok belum masuk-masuk, biasanya cepet begitu ya. Tapi ini nggak tahu pas hari ini, mudah-mudahan di sore hari ini bisa cepet begitu abang-abangku ya. Kita tunggu aja. Ya, seperti itu abang-abangku ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi saran saya, disiplinlah. Dengan kita disiplin itu jangan sampai itu malah menyiksa kita, tapi disiplin itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Buat menjadi panggilan hati kita karena kita lakukan dengan landasan yang disebut sebuah pemahaman. Jadi menyenangkan begitu. Mulai sekarang abang-abangku, disiplinlah. Oke, sampai ketemu lagi di jurnal trading harian saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye. JD Trade Channel Nya YouTube Trader Pimula.